Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Agustini dengan nomor induk mahasiswa 2024 Di sini saya akan memaparkan materi tentang materi BIPA bagi pemula. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang BIPA bagi pemula. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran penting dalam komunikasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya mobilitas dan kerjasama internasional, banyak penutur asing yang datang ke Indonesia untuk belajar, bekerja, maupun interaksi sosial. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan berbahasa Indonesia agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selain pembelajaran bahasa, BIPA bagi pemula juga memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya nilai kesopanan dan kebiasaan dalam berkomunikasi. Dengan adanya pembelajaran BIPA pemula, penutur asing diharapkan memiliki dasar yang kuat dalam menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pengertian. BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang dirancang khusus bagi penutur asing yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Program ini bertujuan untuk membantu pembelajar asing mengenal, memahami, dan menggunakan bahasa Indonesia secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, mulai dari pemula hingga tingkat lanjut. Dalam pembelajaran BIPA, peserta tidak hanya mempelajari aspek kebahasaan seperti kosakata, pengucapan, dan struktur kalimat sederhana, tetapi diperkenalkan pada budaya Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan bahasa Indonesia sangat berkaitan dengan norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya, media variatif, menarik, dan efektif dalam pembelajaran BIPA pemula. Pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing tingkat pemula memerlukan media pembelajaran yang variatif, menarik, dan efektif. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pembelajar pemula yang umumnya belum memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan masih sangat beruntung pada bantuan visual, audio, serta aktivitas langsung. Media yang variatif berarti penggunaan berbagai jenis media dalam proses pembelajaran, tidak hanya mengandalkan penjelasan lisan dari pengajar. Media visual seperti gambar, flashcard, dan poster sangat membantu pembelajar mengenali kosakata dasar seperti salam, benda di sekitar, dan aktivitas sehari-hari. Melalui gambar, pembelajaran dapat mengaitkan kata dengan maknanya tanpa harus menerjemahkan ke bahasa asal. Selain itu, penggunaan audio berupa rekam, pelafalan kosakata, dan ungkapan dasar berfungsi untuk melatih kemampuan menyimak dan pengucapan. Media audiovisual seperti video pendek, dialog sederhana juga sangat efektif karena memberikan contoh penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Sementara itu, media efektif adalah media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tingkat kemampuan pembelajar. Dalam BIPA, media pembelajaran harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Dengan penggunaan media pembelajaran yang variatif, menarik, dan efektif, proses pembelajaran BIPA pemula dapat berlangsung secara optimal. Pembelajaran tidak hanya memahami bahasa secara teoritis, tetapi juga mampu menggunakan bahasa Indonesia secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contoh media menarik. Pengertian permainan bahasa dalam pembelajaran BIPA pemula adalah kegiatan belajar dirancang dalam bentuk permainan sederhana dengan tujuan melatih kemampuan berbahasa Indonesia secara menyenangkan. Permainan bahasa digunakan untuk membantu belajar pemula mengenal kosakata, ungkapan dasar, dan pola kalimat sederhana. Contoh salah satu permainan bahasa dalam BIPA itu adalah permainan tebak salam. Dalam permainan ini, pengajar menampilkan gambar yang menunjukkan situasi tertentu, seperti suasana pagi atau pertemuan. Misalnya selamat pagi atau halo. Setelah itu, pengajar mencontohkan pelafalan yang benar dan pembelajar menirukan bersama-sama. Lalu, pembelajaran media pembelajaran efektif. Flashcard bergambar dan audio pelafalan.
merupakan salah satu media pembelajaran yang efektif bagi pembelajaran BIPA pemula. Media ini menampilkan gambar yang jelas dan kontekstual disertai kosakata dasar bahasa Indonesia seperti salam dan ungkapan sederhana. Selain itu, flashcard dilengkapi dengan audio pelafalan yang diucapkan secara perlahan dan jelas sehingga pembelajar dapat menirukan pengucapan dengan tepat. Lalu selanjutnya yaitu contoh media variatif. Media audio pelafalan dapat pembelajaran BIPA pemula dapat dibuat secara variatif agar pembelajar tidak cepat bosan. Salah satu contohnya adalah audio kosakata tunggal, yaitu rekaman suara yang mengucapkan kata dasar seperti halo, hai, terima kasih, dan maaf dengan pelafalan yang pelan dan jelas. Selain itu, pengajar dapat menggunakan audio dialog pendek yang menampilkan percakapan sederhana. Misalnya dua orang saling menyapa dan memperkenalkan diri. Media audio juga dapat dikombinasikan dengan aktivitas permainan seperti memutar audio lalu meminta pembelajar menebak kata yang didengar atau menirukan pelafalan secara bergilir. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembelajaran BIPA bagi pemula akan berjalan dengan baik apabila menggunakan media dan metode yang menarik, efektif, dan variatif. Penggunaan media seperti flashcard bergambar, audio pelafalan, video sederhana, serta permainan bahasa membantu pembelajar memahami bahasa Indonesia secara visual dan auditif tanpa merasa terbebani. Media yang variatif membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan tidak monoton. Sementara media yang efektif mendorong pembelajar untuk aktif berbicara dan berinteraksi sejak tahap awal. Dengan demikian, pembelajaran BIPA pemula tidak hanya membantu pembelajar mengenal kosakata dasar, tetapi juga menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.